Libur sekolah akhir tahun 2021 resmi ditiadakan, pembagian rapor siswa juga digeser menjadi ke bulan Januari di tahun depan 2022. Lalu apakah ini kebijakan yang tepat jika dengan alasan pengendalian COVID-19 di masa libur Nataru? Apakah memang menjamin tak ada lonjakan dengan penghapusan libur sekolah tersebut? Untuk membahasnya malam hari ini bergabung melalui sambungan Zoom Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, ada Pak Heru Purnomo dan juga Didi Wardaya, Kepala Disdikpora DI Yogyakarta. Selamat malam Pak Didi dan juga Pak Heru. Selamat malam. Selamat malam. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun tidak ada yang bersedia untuk memberikan pernyataan terkait dengan penghapusan libur bagi siswa dan guru di masa Nataru. Saya akan ke Pak Didi terlebih dahulu. Pak Didi, ini kan PPKM level 3 Nataru dibatalkan. Apakah ini juga akan berdampak pada kebijakan libur akhir tahun, Pak? Saya kira terkait dengan kebijakan kita untuk libur akhir semester yang kebetulan pada akhir tahun, kita sudah mengeluarkan surat edaran, intinya bahwa yang pertama kita mengundur pembagian laporan hasil belajar semester 1 yang semula dilaksanakan pada tanggal 23 sesuai kalender pendidikan, kita undur pada tanggal 3 Januari. Nah, kemudian agenda yang di tanggal 24 sampai tanggal 31 itu kita berikan kepada sekolah-sekolah untuk mengadakan kegiatan yang pertama, pengayaan bagi siswa yang mungkin sudah menyelesaikan ketuntasan sesuai target pembelajaran, kemudian remedi bagi beberapa siswa mungkin yang masih dianggap kurang oleh masing-masing guru itu yang menerapkan. Kemudian yang kedua juga bisa memberikan semacam pengembangan diri kepada para siswa berupa penugasan tapi yang sifatnya menyenangkan, inovatif dan tidak terlalu memberatkan siswa. Nah, itu bisa dilakukan di rumah maupun kemudian dikonsultasikan datang ke sekolah begitu. Itu yang kita siapkan untuk di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, gitu. Kalau pembagian rapornya tadi diundur menjadi Januari, artinya bagaimana dengan masa liburan semester akhir tahun ini yang harusnya berlangsung di akhir tahun di Desember dan juga harusnya masuk kalau nggak salah 5 Januari 2022 kan Pak Didi? Artinya ada penggantian atau pergeseran libur yang terbuang ini? Jadi sebenarnya kan siswa itu kemarin ketika kita pembelajaran jarak jauh mereka berada di rumah walaupun konteksnya tidak libur ya. Nah memang di dalam surat edaran kita menindaklanjuti dari surat edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud bahwa meniadakan libur itu tentunya di daerah kami menindaklanjuti surat edaran tersebut. Sehingga bagaimana kemudian kita mengisi masa waktu yang kira-kira 1 minggu tersebut untuk hal-hal yang positif dan tentunya tidak terlalu memberatkan bagi siswa. Itu yang kita lakukan. Jadi saya kira toh anak-anak ini juga bisa berada di rumah, bisa juga berada di sekolah pada masa tanggal 24 sampai tanggal 31 terutama. Karena tanggal 1 dan 2 kan itu hari Sabtu dan Minggu gitu. Oke, jadi pertanyaan saya tadi tidak ada penggantian libur jawabannya berarti Pak Didi ya kalau di Yogyakarta. Betul. Oke, jadi anak-anak ini atau para siswa, guru, satuan pendidikan ini non-stop belajar sampai pergantian tahun ajaran baru 2022 nanti. Iya, tapi kan sifatnya ini materi pembelajaran sebenarnya sudah selesai. Hanya kemudian masa-masa yang 1 minggu ini yang seharusnya digunakan untuk libur, kemudian diisi dengan sesuatu yang satu itu tadi, misalnya pengayaan atau ini remedi misalnya gitu. Oke. Saya akan minta tanggapan Pak Heru. Pak Heru, jadi bagaimana tidak ada libur, tidak ada penggantian, non-stop semua satuan pendidikan sampai tahun ajaran tahun depan nih, tahun baru tahun depan? Baik, selamat malam Pak Didi dari Selamat malam juga. Apa yang disampaikan oleh Pak Didi tentu saja itu semuanya adalah merujuk pada edaran Jenderal Kemendikbud nomor 2
dan itu pun menginduk pada instruk Kemendagri yang dikeluarkan pada 20 November yang lalu. Sementara apa yang disampaikan oleh beliau tadi untuk Jogja tidak ada penggantian libur, tetapi untuk daerah lain ada yang menggantikan libur, seperti jaringan kami FSGI yang ada di Nusa Tenggara Barat, Provinsi NTB di sana. Mereka itu melaksanakan pembelajaran untuk semester yang akan datang sudah dimulai pada tanggal 21 Desember sampai tanggal 7. Selanjutnya tanggal 10 Januari sampai 22 itu memasuki libur, jadi pergantian. Libur sebagai pengganti akhir semester. Nah, ini berarti kan ada pergeseran karena melihatnya Dinas Pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat sana itu melihat bahwa siswa ada kebutuhan untuk libur, kelihatannya seperti itu. Untuk di Bengkulu seperti tadi yang ada di Jogja, sementara di DKI Jakarta hampir sama, surat edaran yang dikeluarkan hampir sama dengan Jogja. Memang seperti apa yang tadi Bapak Didi sampaikan, itu kan secara teknis. Tapi gini, kami sebagai organisasi profesi guru Federasi Serikat Guru Indonesia melihatnya bahwa baik instruksi Kementerian Dalam Negeri, kemudian surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek yang selanjutnya diinstruksikan kepada para gubernur, kepada para bupati serta wali kota, ini kan merupakan suatu strategi di mana bahwa ini perlunya pengendalian, bahwa di dalam kondisi saat ini COVID ini itu memang perlu strategi pengendalian itu agar pengendalian ini jangan sampai terjadi kelengahan. Waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ketika di Mei, selanjutnya diikuti dengan Juni, akhirnya di bulan Juni itu terjadi satu ledakan kasus yang luar biasa karena ada kelengahan. Nah, di sini ketika tidak ada strategi pengendalian seperti ini yang akan terjadi ketika berkerumun, saat berkerumun itu pengendaliannya susah. Bagaimana memikirkan saat orang-orang berkerumun di kendaraan, apakah bisa menjaga jarak aman 2 meter? Sulit sekali. Nah, begitu juga ketika di tempat keramaian atau di tempat wisata atau di tempat mal dan lain sebagainya, apabila itu terjadi keramaian seperti itu, apakah mampu menjaga jarak antara minimal 2 meter? Nah, jadi ini strategi, kembali saya sampaikan, bahwa strategi pemerintah di dalam hal ini untuk meniadakan libur atau juga yang menunda seperti itu adalah bagian dari pengendalian agar pandemi ini nantinya tidak membahayakan masyarakat. Karena dunia pendidikan jangan sampai lengah, maksudnya seperti itu. Kelengahan itu bisa membahayakan dan biayanya terlalu mahal. Artinya ada sisi positif dan Anda cukup setuju dengan adanya kebijakan ini kan untuk preventif supaya tidak ada lonjakan kasus, tidak ada klaster-klaster di sekolah nanti ketika tahun atau semester baru nanti tiba ya, begitu ya Pak Heru ya. Betul. Saya akan kembali ke Pak Didi. Pak Didi, tadi Pak Heru sampaikan kalau menurut laporan dari FSGI tidak semua daerah memberlakukan hal yang sama seperti di Yogyakarta. Kalau di Yogyakarta artinya tidak ada penggantian, tapi kalau tadi di NTB, betul ya Pak Heru, di NTB itu ada penggantian. Nah, artinya bisa saja nih nanti memunculkan protes. Mungkin dari sekarang udah banyak orang tua yang protes karena artinya anak-anak ya kan, anak-anak, orang tua, guru secara tidak langsung dipaksa untuk terus bersekolah walaupun mungkin agak santai, tapi kita tahu bahwa kondisi selama pandemi ini banyak memunculkan burnout Pak Didi, burnout di siswa, burnout di guru mungkin juga, dan juga pastinya burnout di orang tua. Ya, saya kira mungkin sebagian ada yang ini ya, di masing-masing daerah berbeda, kemudian ada yang setuju dan tidak setuju. Saya kira saya memahami hal itu. Tapi gini, kita saya kira menyadari bersama bahwa selama PJJ kemarin, kebetulan di Jogja itu masuknya tatap muka juga pada akhir-akhir ya, kita baru
secara serentak itu di bulan Oktober sudah di pertengahan gitu. Nah, sehingga anak lebih banyak di rumah. Jadi nanti sifatnya ketika kita melakukan pengisian di 1 minggu di bulan terakhir itu, sifatnya ya kegiatan-kegiatan yang ringan, artinya yang sifatnya membangun inovasi kepada para siswa ya. Misalnya hanya ditugasi membuat misalnya cerita atau menuangkan pengalaman-pengalaman dari lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya kalau di Jogja mungkin pengenalan budaya gitu ya, budaya di Jogja itu bisa dituangkan di dalam sebuah laporan yang tentunya tidak memberatkan, dan itu nanti misalnya di akhir ketika masuk kemudian dikumpul atau pas pertengahan itu anak-anak juga boleh masuk ke sekolah kemudian mengkonsultasikan proyek-proyek yang mereka buat atau tulisan-tulisan yang ingin mereka sampaikan. Ya, itu saya kira itu hal-hal positif, dan bagi kami melihat itu tidak memberatkan gitu. Oke, jadi sudah dipertimbangkan juga ya untuk sisi psikologis anak-anak, siswa, kemudian guru, semuanya sudah dipertimbangkan dengan matang, artinya begitu ya Pak Didi? Ya, nih. Oke. Kita tentunya kebijakan baik yang diambil oleh kementerian di pusat, kemudian di Kementerian Dalam Negeri, kemudian di daerah kita yang mengimplementasikan, tentunya menyesuaikan dengan situasi kondisi di daerah masing-masing. Iya, oke. Saya akan kembali ke Pak Heru. Dalam edaran ini kan juga disebutkan bahwa guru dilarang untuk mengambil cuti, tidak boleh melakukan perjalanan, pasti juga nggak boleh liburan, iya kan? Perjalanan baik itu apapun lah, khususnya juga salah satunya adalah pulang kampung. Ini kan menjadi hak gitu. Bagaimana kemudian FSGI bisa menyampaikan hal ini, karena balik lagi itu adalah hak dari masing-masing orang gitu, dan khususnya dari para guru nih. Baik, terima kasih Mbak. Itu pertanyaan yang menarik ya, antara hak dengan kondisi yang ada. Satu sisi bahwa pemerintah mengatasnamakan negara tentu saja akan mempunyai kebijakan atau diskresi. Tentu saja kebijakan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tentu saja berstrategi bagaimana untuk mengendalikan ini. Nah, sementara guru baik yang PNS non PNS adalah pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah di sini tentu saja harus mengikuti apa yang dilaksanakan, apa yang digagas, apa yang harus dibangun oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini guru mengikuti apa yang harus menjadi kebijakan pemerintah, karena sebagai kepanjangan. Nah, bicara mengenai hak guru untuk memperoleh libur, tentu saja kita sebagai warga negara, kita sebagai abdi bangsa tentu harus mendahulukan kepentingan umum. Nah, mendahulukan kepentingan umum untuk tidak bepergian saat Natal dan Tahun Baru seperti ini adalah satu kebijakan. Kebijakan yang mempunyai dasar hukumnya jelas. Tentu saja Federasi Serikat Guru Indonesia mengajak kepada rekan-rekan guru yang ada di Indonesia harus menyadari hal ini. Ini adalah menyelamatkan bangsa. Ini adalah membangun kepentingan bangsa. Ini membangun kesadaran untuk kita semua, untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan kepada kita semua, baik untuk peserta didik maupun para pendidik itu sendiri, gitu loh, Mbak. Oke. Semoga kebijakan terkait dengan penghapusan libur siswa, guru, satuan pendidikan ini betul bermanfaat ya ke depannya, dan juga dapat dijalankan oleh siswa, kemudian guru, semua satuan pendidikan dengan baik. Tadi kalau Pak Didi sampaikan sudah dipikirkan baik-baik bagaimana pengisian materi, pengayaan, semua modelnya juga sudah disiapkan sehingga jangan sampai nantinya menjadi beban. Itu yang paling penting ya. Terima kasih Pak Didi dan juga Pak Heru sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Malam, terima kasih. Selamat malam Mbak Didi.